Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya kita akan mulai di jam 1.05 ya. Jadi mohon ditunggu dulu. Eh bro, aman nggak? Aman, Kak, aman. Speakernya siapa ini? Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar hari ini. Perkenalkan, saya Amelia sebagai MC hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak untuk mengetahui lebih jauh mengenai peluang bisnis bersama D2G. Hari ini kita akan membahas bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi reseller resmi dari solusi keamanan cyber. Sebelumnya, mungkin aku mau minta on cam untuk peserta di sini. Oke, kalau misalnya tidak bisa on cam juga nggak apa-apa. Mungkin aku mau tahu deh, kalian di sini ada yang dari background IT atau dari cyber security? Mungkin boleh langsung on mic aja atau dari chat atau boleh raise hand juga. Salam kenal Mbak Amelia, perkenalkan saya Lutfi. Ya, halo. Um, ya, Mm-mm. background saya Oke. kebetulan banyak berkutat di bidang cyber security. Dulu sempat di apa, awal mulanya BSNN sekarang ya, dulu namanya ID Sirti. Oh, I Nah, see. nah, Interesting. jadi memang masih terus mengikuti perkembangan dari sisi cyber security. Ya kan? Oh, very interesting. Wah, keren. Oke, berarti di sini ada Lutfi yang ada dari background IT ya? Secara profesional pekerjaan ya, Mm-mm. Very interesting. Nah, selain Mas Lutfi, apakah ada peserta lain di sini yang mungkin ada background IT, cyber security? Tadi kalau nggak salah ada yang raise hand deh. Ya, Halo Mbak, ya saya Mbak yang halo. resen ya. Ya, halo. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi Akbar, saya dari PT Dirus Konsultasi. Saya juga sebetulnya background sebagai senior IT consulting ya, dan kebetulan untuk fokus saya ini lebih ke network security. Tetapi
saya juga mau mencoba nih untuk coba melebarkan sayap ke bagian cyber security. Mungkin kalau misalnya dari webinar ini menarik juga, saya bisa coba raise ke atasan saya untuk coba nih kita partnership dengan D2G. Betul, betul, betul banget, Kak Fahmi. Jadi di sini kita not only introduce D2G, tapi kita bisa jadi bisa partnership ya di sini. Betul. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Oke, dan mungkin hari ini juga ada special guest actually. Kita ditemani langsung oleh Don. Don adalah Director Business Development di 2G. Don, would you like to say hello? Hi, everybody. Welcome to D2G webinar. Yes, Halo. semuanya ini adalah Don. Dan dia adalah Director Business Development di 2G. Oke, terima kasih Don. Nah, selanjutnya untuk penjelasan lebih detail, saya persilahkan Adrian untuk jelasin materi mengenai apa itu sih D2G dan bagaimana bisa reseller. Silakan Adrian, mungkin boleh introduce yourself dulu. Sebentar ya, Mel. Sure. Saya akan prepare materi dulu sebentar. Kayaknya. Oke. Halo semuanya, selamat siang para hadirin sekalian. Selamat datang di webinar D2G hari ini. Perkenalkan, saya Adrian. Saya dari representatif dari D2G Indonesia. Tentu kami berpartner dengan B2G Security Singapura. Kita ada di bagian Indonesianya. Jadi hari ini kita akan membahas topik webinar kita saat ini, yaitu bagaimana cara reseller di Indonesia, terutama dalam bidang IT, bisa membangun bisnis cyber security yang menguntungkan melalui solusi WAF dan MFA kami. WAF dan MFA saya akan jelaskan lebih detail. Dan oke, tentunya sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami ini. Bagi kalian yang sudah ada dalam bidang IT maupun cyber security, di sini itu tujuan kami sangat simpel. Kita mempunyai misi yaitu membantu perusahaan-perusahaan IT dan perusahaan cyber security di Indonesia untuk meningkatkan keamanan-keamanan solusi yang ada. Jadi kita tuh menawarkan solusi-solusi kita yaitu MFA dan WAF. MFA kami dari Swissbit dan WAF kami dari F1 Security. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan agenda kita hari ini. Oke. Pertama-tama saya akan share agenda kita hari ini. Pertama adalah tujuan webinar kita. Yang kedua, mengapa cybersecurity sedang berkembang pesat di Indonesia. Ketiga, ancaman dan dampak nyata bagi bisnis. Dan keempat, yaitu peluang reseller untuk solusi-solusi kami yaitu WF dan MFA. Dan tentunya cara menjadi reseller bersama kami di 2G Security. Oke, masuk ke topik pertama yaitu tujuan webinar kita saat ini. Itu pertama kita akan membahas eh, dua solusi yang kami akan perkenalkan yaitu WAF dari S1 Security, mereka dari Korea, dan MFA mereka dari Swissbit, mereka dari Jerman. Saat ini kami sedang mencari reseller-reseller atau mitra-mitra di Indonesia yang siap untuk mendistribusikan solusi-solusi ini ke pasar lokal. Itu adalah tujuan kami dan itu adalah tujuan mengapa kita mempunyai webinar ini. Nah, dan kami pun nggak cuman punya tujuan untuk menjual, tapi kita juga mempunyai tujuan yang melihat bahwa Indonesia ini memiliki infrastruktur digital yang besar dan memiliki demand yang besar dalam perlindungan cyber. Bahkan kita sendiri tahu kalau orang-orang Indonesia nggak kurang begitu peduli dengan perlindungan digital. Tapi dengan adanya perkembangan terus-menerus dan perkembangan terus digital dan infrastruktur digital yang terus dibangun, justru demand inilah yang terusnya berkembang dan teruslah ada platform untuk para hacker menyerang pada bisnis di Indonesia. Bahkan tidak hanya bisnis, bahkan orang-orang seperti kita, orang-orang biasa atau bahkan dari segi pemerintah pun bisa terkena. Nah, itulah tujuan kita. Dan kita akan membahas selanjutnya mengapa cybersecurity ini sekarang sedang berkembang, layanan cybersecurity. Yang pertama adalah ancaman ransomware yang sedang marak. Jadi sekarang ini ada tren baru dari ransomware atau dari cybersecurity juga, yaitu ransomware as a service, di mana kita meng-hire para hacker untuk membobol suatu perusahaan dan mengambil suatu
data dari perusahaan tersebut. Jadi serangan hacking yang berencana bisa dibilang. Jadi industri-industri penting di Indonesia ini menjadi sasaran nggak cuma dari orang-orang di Indonesia, tapi orang-orang di luar Indonesia juga. Jadi ini mendorong perlunya adanya perlindungan yang kuat dan dari serangan cyber terarah atau ransomware as a service ini. Nggak cuma ransomware, kita juga ada phishing yang sangat masif dan pencurian data pribadi juga semakin marak. Seperti saya tadi bilang, populasi digital Indonesia itu sangat-sangat besar dan ditambah dengan kesadaran yang sangat-sangat kecil atau sangat tidak peduli, ini menjadikan kita sebagai orang-orang Indonesia sasaran empuk di dunia cyber security di dunia. Nah, data pribadi pun dan data finansial masyarakat Indonesia banyak ditemukan di dark web. Seperti tahun pada pandemi kemarin, Peduli Lindungi dan kasus Biorka pun, data-data kita sudah ada di dark web. Ini justru yang bisa meningkatkan resiko penipuan, pemerasan, bahkan pencurian identitas secara masif. Nah, dengan adanya jumlah penduduk Indonesia, justru kitalah menjadi amat penting untuk kita sebagai frontline mereka untuk melindungi data-data yang masif untuk para warga negara Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk ancaman, kita juga ada regulasi dari pemerintah, beberapa dorongan, yaitu pertama dari UU PDP 2022, di mana mereka mewajibkan untuk pengelolaan data pribadi untuk patuh terhadap regulasi-regulasi OJK dan BI. Mereka mengatur dari sistem keuangan agar memenuhi eh, standar atau kriteria tertentu. Standar yang biasa digunakan adalah ISO dan INISD juga, itu sebagai tolak ukur pemerintahan kita sekarang. Dan ini pun nggak cuma dalam regulator spesifik, tapi kita nggak cuma dalam bentuk keuangan, tapi kita juga dalam bentuk industri-industri lain. Ada dorongan yaitu seperti industri kesehatan, pendidikan, dan bahkan layanan publik sekarang sudah diawasi ketat oleh Kominfo. Jadi mewajibkan pendaftaran platform digital dan meningkatkan perlindungan data lokal. Jadi semua orang yang ingin memiliki bisnis atau memiliki website, mereka harus memiliki eh, perlindungan suatu data pada database mereka. Nah, dalam perkembangan digital sendiri, dalam segi ekonomi dan internet, Indonesia ini sekarang memiliki 229,4 juta pengguna internet. Itu sekitar 80% dari populasi Indonesia. Itu baru saja tadi saya ambil data dari 2025. Yang dimana kita tuh dengan banyaknya setiap hari kita menggunakan website, aplikasi, e-wallet, bahkan layanan-layanan digital lain. Ini yang ngebuat kita makin marak bisa diserang, makin lebar jangkauan kita untuk diserang orang para hacker. Jadi semua ini pasti butuh sistem keamanan yang solid. Dari startup fintech mau ke adopsi dompet digital dan startup-startup lainnya juga, ini semua menciptakan sebuah kebutuhan besar dari dari segi keamanan. Dari segi keamanan ini tentunya ada banyak solusi, ada enkripsi, ada AI anti fraud dan lain-lainnya. Dan tentunya solusi kita dari bagian solusi ini. Jadi ada MFA dan WAF kami. Tidak hanya itu, ada perkembangan digital lainnya, yaitu program Smart City dan perkembangan digital infrastruktur di Indonesia. Ini juga membuat penambahan resiko dengan adanya serangan-serangan yang terhadap sistem cyber fisik, di mana layanan publik sudah menjangkaui infrastruktur digital. Jadi walaupun mungkin ada beberapa dari kita yang warga negara Indonesia yang belum merasakan smart city atau belum merasakan infrastruktur digital ini, namun jelas ada ketertarikan pemerintah untuk meneruskan perkembangan infrastruktur digital di Indonesia. Bahkan bisnis-bisnis global seperti Amazon, Telkom, dan bahkan bisnis sekarang berinvestasi besar-besaran dalam bentuk software as a service, AI, dan IoT untuk mempercepat kebutuhan akan cyber security di cloud mereka dan data center mereka juga. Karena dampak pertumbuhan digital, tidak ada organisasi atau bisnis yang aman. Sepenuhnya aman tuh nggak ada. Mau itu e-commerce, e-wallet, eh, identitas digital atau semacam ini pasti butuh semacam proteksi. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ini kalau ada key point yang Bapak Ibu bisa tangkap dari webinar itu adalah
tidak ada bisnis yang aman dari serangan cyber. Jadi bila bisnis Anda pernah online atau memakai suatu hardware atau software, pasti bisnis Anda memiliki suatu bentuk data penting. Bahkan bisnis kecil sekecil manapun dapat menjadi korban serangan cyber dan memiliki dampak nyata seperti kerugian finansial, reputasi hancur, bahkan paling besarnya potensi tuntutan hukum kalau ada data suatu konsumen yang sensitif dan orang tidak mau data itu keluar. Jadi cyber security ini bukan cuma pilihan, tapi keharusan dan kewajiban sebagai untuk bisnis. Nah, mengapa bisnis harus perlu untuk cyber security? Karena dampaknya. Dampaknya itu sangat-sangat nyata dari bentuk kerugian finansial, kerugian reputasi, dan kerugian hukum. Kerugian finansial ini mungkin ada dari bentuk hukum, ada atau orang yang melapor, itu nanti masih minta tuntutan. Dan ada pemulihan sistem juga dari sistem database atau sistem infrastruktur digital. Dan tentunya juga harus ada pemberitahuan kepada publik terhadap perbaikan sistem bisnisnya. Dan yang tentunya yang paling berharga adalah hilangnya pelanggan dan kepercayaan dalam pasar. Jadi maka dari itu investasi dari dalam bentuk cybersecurity menjadi sangat penting untuk keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, ini adalah suatu bentuk perlindungan biasanya. Anggap saja ini suatu bisnis memiliki website dan memiliki infrastruktur software, IT infrastruktur. Mereka biasanya untuk infrastrukturnya sudah memiliki firewall konvensional, antivirus, dan berbagai macam perlindungan lain-lainnya juga. Nah, tapi kalau dari web, ini beda lagi. Karena web ini bisa didatangi oleh siapa saja. Terutama dari user eksternal yang mendatangi website, user internal yang membutuhkan akses kepada websitenya, dan tentunya hacker yang ingin membobol websitenya. Nah, karena ini semua vulnerable, apa perlindungan yang bisa melindungi dari semua ini dan memfilter semua traffic-trafficnya tanpa harus mengfilter out user eksternal dan user internal. Di sini ada WAF, yaitu Web Application Firewall, di mana WAF ini akan menjaga dan melindungi traffic-traffic yang masuk dari sebuah website dan melihat apakah ada suspicious activity di website tersebut. Nah, untuk bentuk perlindungan lainnya, kita juga ada bentuk fisik, yaitu di mana bentuk fisiknya dalam bentuk MFA. MFA ini multi-factor authentication. Multi-factor authentication tuh biasanya seperti OTP. Jadi kalau orang mau masuk suatu infrastruktur dan lain-lain itu semua harus pasti pakai OTP kan. Tapi kalau OTP itu eh, nggak 100% nggak 100% aman. Ini let's say sekitar 70 sampai 85% aman, tergantung apa yang dipakai. Jadi perlindungan-perlindungan ini tuh nggak cuma dari website tapi dari eh, fisik juga. Nah, oke, oke. Nah di sini ini ya, oke, oke, ini betul. Oke, hacker tentunya bentar. Oh ya, di sini WAF memiliki peran yang menyaring lalu lintas seperti saya sebut tadi, dan MFA juga menambah lapisan autentikasi, di mana keduanya itu menjadi fondasi yang di mana satu melindungi website, yang satu lagi melindungi bagian fisiknya. Jadi ada dua fondasi, yaitu pertahanan modern dan efektif dan perlindungan sistem di onsite. Ini adalah poin kedua yang saya pengen eh, sampaikan, yaitu adalah hacker selalu memilih target yang lemah. Hacker pasti memiliki target yang lemah cenderung karena lebih mudah oleh mereka. Let's say saya pengen maling gitu, saya sebuah maling dan saya ngeliat ada 3 rumah depan saya. Ada rumah yang pintu terbuka, ada rumah pintu yang tertutup, dan ada rumah yang pintunya tergembok. Pasti saya sebagai maling pengennya yang lebih gampang dulu. Saya pasti ke pintu yang terbuka dulu. Dan saya akan mencari celah untuk masuk pintu yang tertutup. Bila memang ada, saya akan masuk. Tapi bila tidak, saya akan memikir, oh ini terlalu terlalu too much for me. Saya pikir ya udah ini nggak worth it. Dan saya ngeliatin gembok, wah ini udah digembok, saya nggak mau. Saya nggak punya skill atau saya nggak punya kapabilitas untuk menghancurkan gembok itu. Jadi saya pilih untuk satu rumah saja yang saya ambil. Tapi kalau saya ada kesempatan lain, saya akan mengambil rumah yang kedua juga. Nah, maka itulah
kepentingan perlindungan WAF dan MFA dari hacker. Dengan WAF dan MFA modern, Anda bisa mencegah berbagai macam serangan cyber seperti phishing, threat detection, dan bahkan melindungi sistem dengan pertahanan canggih yang selalu diperbaharui tanpa downtime. Jadi orang-orang kalau pengen ada update itu akan agent based, tidak perlu ada downtime pada server. Nah, saya dari tadi udah ngejelasin nih apa itu kepentingan-kepentingan WAF dan MFA. Tapi apa itu mereka? Pertama, saya akan jelaskan WAF atau Web Application Firewall, seperti saya sebelumnya bilang, adalah sistem keamanan yang khususnya melindungi aplikasi atau sistem web. Ini berbeda dengan firewall jaringan biasa, mana yang jaringan biasa itu biasa cuma melindungi sebuah laptop atau sebuah hardware, tapi WAF ini melindungi keseluruhan, tidak hanya dari traffic, tapi dari sistem aplikasinya juga. Jadi WAF ini punya fungsi khusus yaitu memblokir berbagai macam serangan seperti SQL injection, XSS, dan bahkan CSRF, serta mencegah kebocoran data dan akses ilegal pada sistem website Anda. Oke. Bentar. Ini ya, oke. Nah, em, 80% serangan cyber ini dimulai dari website. Bahkan website sederhana pun bisa dimanfaatkan untuk menyerang dan menyebarkan malware atau mencuri data pada website ini. Jadi WF ini melindungi ini sangat penting. Jadi untuk situs yang tidak menjalankan aplikasi kompleks. Tentunya solusi yang kami tawarkan ini mempunyai beberapa tawaran tinggi, pemerintahan tinggi, margin tinggi, dan bahkan solusi kami juga lumayan melekat. Nah, saya akan bahas poin pertama yaitu mengapa permintaannya tinggi karena adanya kepastian dalam serangan web. Walaupun kita belum tahu kapan, tapi kemungkinan besar itu bisa terjadi. Jadi serangan-serangan seperti DDoS, SQL injection, dan XSS membuat WAF ini menjadi sebuah kebutuhan basic untuk bisnis, maupun bisnis kecil ataupun bisnis besar. Selagi mereka mempunyai suatu aplikasi, suatu website, API-based, cloud-based, database, apapun itu akan memperluas area yang mereka butuhkan untuk melindungi. Jadi perlindungan ini mempunyai permintaan yang tinggi dan tentunya juga memiliki margin yang tinggi. Kini ini WF ini software as a service, jadi ini berbasis langganan, jadi menghasilkan pendapatan yang terus berulang. Dan ini juga tidak memiliki biaya hardware yang besar, memiliki biaya hardware yang kecil. Jadi untuk penyedia WAF ini itu berbasis cloud. Jadi nggak perlu lagi ada masuk-masuk ke server atau apa. Jadi tinggal pasang agen saja di cloud servernya dan nanti sudah bisa langsung terinstall untuk WAF-nya. Dan tentunya ada peluang upsell juga. WAF adalah layanan yang berulang. Jadi menyediakan peluang upsell untuk Bapak Ibu sekalian jika memang ada ancaman secara long term. Jadi mengubah sebuah firewall dasar untuk menjadi sistem bisnis dan pendapatan yang berlapis. Nah, mengapa melekat? Nah, WAF ini sangat-sangat melekat karena ini menjadi bagian dari pipeline pengiriman aplikasi. Biasanya itu bundle dengan DNS dan load balancing juga. Jadi ini semuanya juga bisa di customize sesuai kebutuhan mereka per aplikasi atau on-prem juga. Jadi membuat migrasi menjadi mahal dan beresiko untuk mereka yang sudah berlangganan dengan WAF. Dan kita juga memiliki log, dashboard, dan berbagai macam kebijakan untuk WAF ini. Jadi menciptakan sebuah ketergantungan melalui data dan operasional. Jadi selagi mereka berlangganan, dashboard dan log kepatuhan kita akan menjadi suatu prosedur untuk mereka. Maka sekali lagi, sekali bisnis memakai perlindungan WAF, mereka akan sulit untuk melepas dari WAF ini secara long term. Nah, ini studi kasus serangan sebuah website. Biasanya mereka tuh ada serangan website dari pertama yaitu eh, hacker menyerang sebuah website dan mereka mengupload sebuah web shell mereka. Oh, ini web shell mereka. Mereka biasanya kalau dari let's say ada file uploader di suatu website, mereka akan mengupload file web shell mereka dalam file uploader itu dan akan menggunakannya untuk nanti. Dan setelah mereka sudah keluar dari website dan melihat
firewall sebuah website itu tidak bereaksi terhadap website mereka akan pop. Mereka akan keluar dan menyebarkan kode-kode berbahaya melalui seperti ransomware, atau di mana pelanggan dan user internal para hadirin atau para bisnis itu akan mendownload kode-kode ransomware tersebut, di mana akan hacker bisa mulai mengambil alih kendali sebuah hardware atau sebuah data. Nah, kita ini ada F1 Security dari Korea. Mereka adalah penyedia WFKM. Mereka berdiri dari 2012. Mereka berfokus terhadap konsultasi serta solusi keamanan website, termasuk threat detection dan incident detection juga. Jadi mereka tidak hanya mendeteksi threat yang akan datang, tapi mereka juga melakukan penanganan setelah insiden itu sudah terjadi. Nah, untuk Korea sendiri mereka mempunyai tim R&D dan analisis malware yang lumayan unik. Soalnya untuk Korea ini mereka dibiayai oleh pemerintah mereka. Jadi untuk tim R&D mereka tidak menggunakan uang mereka, tapi menggunakan uang dari pemerintah. Jadi membuat arsitektur mereka dan riset mereka fully funded by the government, dan membuat mereka lebih fokus terhadap developing softwarenya, dan tidak terlalu fokus terhadap harga yang sangat mahal untuk para distributor, terutama kami, dan kami ingin mencari distributor yang sangat itu. Nah, mereka juga memiliki teknologi canggih dengan AI dan machine learning. Jadi solusi mereka berbasis microservice yang fleksibel dan didukung AI dan machine learning untuk mendeteksi ancaman lebih akurat, termasuk kebobolan data pribadi dan deteksi web shell juga. Nah, ini adalah studi kasus perlindungannya setelah sudah ada dari perlindungan dari WAF, yaitu dengan cara mencegah, mendeteksi, dan bereaksi terhadap suatu perubahan dari website. Pertama, ada serangan dari website. Mereka akan dicegah oleh F1 Web Castle kita, di mana mereka mendeteksi dan mencegah serangan. Bila mereka berhasil bypass itu, mereka akan ada security selanjutnya, yaitu deteksi WS Finder, di mana akan mereka mendeteksi sebuah web shell dan kode-kode lainnya, dan mereka akan otomatis dihapus. Jadi membuat pelanggan lebih aman, dan internal user tidak akan terkena malware atau semacam serangan hacker. Nah, setelah itu juga ada reaksi di mana mereka itu akan mendeteksi bila memang ada malware yang sudah terdistribusikan terhadap internal internal user atau terhadap customer. Jadi perlindungan ini secara keseluruhan. Nah, ini dia Unified Web Security Service atau UWSS. Ini adalah platform all-in-one, WAF, deteksi malware, anti-web shell, dan pemantauan forgery semua dikontrol dari satu dashboard pusat. Nah, ini ada beberapa fitur UWSS. Mereka ini saya akan trim beberapa ini supaya cepat. Mereka ini software based dan cloud based reading. Instalasi mereka mudah via agen, jadi tidak perlu ada agen yang perlu masuk ke database atau ke software atau ke hardware atau kemanapun. Jadi semua berbasis online. Manajemen mereka terpusat. Solusi mereka all in one, jadi tidak perlu ada multi vendor. Mereka mendukung HTTPS. Mereka juga tidak membebani jaringan atau workload sebuah website. Mereka kompatibel dengan berbagai macam mode security CRS juga, dan mereka update tanpa harus ada downtime di sebuah website. Oke, ini jadi ada deployment. Kita akan melihat bagaimana sistem ini dideploy dalam lingkungan pelanggan. Jadi pertama, akses datang dari browser seperti Chrome, Edge, Firefox, dan Safari. Bahkan potensi dari serangan attacker pun bisa masuk dari jalur yang sama. Lalu semua request itu akan menuju ke sebuah web server yang sudah dilindungi, baik itu Apache, Nginx, IIS, dan dengan agen yang sudah terpasang. Ada juga opsi proxy mode dengan Nginx, tentunya tentunya untuk melindungi beberapa web server sekaligus. Semua agen ini mereka terhubungi oleh manajemen server. Disinilah komponen utamanya bekerja seperti Web Castle, WWS Finder, dan WMDS. Mereka bertugas untuk memproses traffic pada server dan mendeteksi ancaman dan mengelola sebuah aturan keamanan cybersecurity-nya juga. Dan data tersebut dikumpulkan, disimpan di database Maria, di mana manajemen server ini juga akan terhubung ke rule server yang berisi dengan database aturan, di mana traffic ini harus memiliki rule set
tertentu yang bisa di-set oleh IT manager sehingga sistem bisa terus diperbaharui dengan rule terbaru dan untuk mendeteksi serangan-serangan terbaru juga. Dan tentunya akhirnya di bawah sini ada admin atau tim IT yang memantau semua aktivitas melalui dashboard monitoring yang secara real time. Jadi mereka bisa melihat serangan-serangan yang terjadi, memantau status server, dan efektivitas perlindungan secara real time, secara langsung. Jadi singkatnya arsitektur ini memastikan bahwa setiap akses ke server ini dalam bentuk ini mereka akan terdeteksi dan terlindungi, baik mereka pengguna normal ataupun mereka potensi attacker dengan kontrol penuh di sisi manajemen atau dalam bentuk IT monitoring. Dan ini juga ada manfaat untuk WSS seperti saya sebutkan beberapa benefitnya sebelumnya, tapi WSS ini mudah diadopsi dan mudah dikelola, harganya sangat terjangkau, mereka berbasis cloud, dan mereka mengatasi tantangan yang kompleks seperti seperti keamanan multi vendor dan berbagai macam bisnis yang biasanya dihadapi saat ini. Jadi tidak perlu multi vendor, produk multi vendor, tidak perlu keahlian teknis yang spesifik atau keahlian internal yang terdalam, dan tentunya mudah digunakan dan harganya juga terjangkau. Ini kita ada video untuk WSS sendiri. Apakah terdengar ya? When hackers hack websites to install web shells on web servers, Apakah terdengar suara videonya? Aman, aman. Oke, siap. malware is automatically installed, even on the PC of site visitors, compromising their financial and personal information. At F-Phone Security, we offer a robust solution to mitigate these threats and protect your valuable information. Introducing our integrated web security service, Unified Web Security Service, UWSS. UWSS comprises of WebKessel, a web application firewall that prevents web attacks, Finder, a tool that detects and removes web shells, and the three functionalities of WMDS, a system that identifies and removes malware. It is an all-in-one software solution designed to provide complete web security. UWSS is a software-based solution. As long as there is a network connection, it is not constrained by network structure anywhere in the world. It's quick and straightforward to set up, and even as network traffic increases, there is no need to replace the equipment. In addition, UWSS can handle encrypted communications without the need for additional decryption solutions. F1 Security is an information protection service provider with over 100 experts. Designated as an information protection company by the Ministry of Science and ICT, we own advanced security technologies and have obtained a ISO 27001 certification. In addition, our portfolio includes over 40 patents and certifications. Monitoring an approximate of 4 million websites daily, F1 Security's UWSS is trusted by around 10,000 companies in the Republic of Korea each year. We also provide our service to more than 100 domestic partners, including Shinsegae Inc., a Samsung affiliate, and CJ Entertainment. Additionally, our services extend to numerous international partners across the United States, Japan, Vietnam, Singapore, Indonesia, and Thailand. As a global information protection service provider, F1 Security is committed to creating a safe and clean digital environment. Protect your website and valuable data with F1 Security's UWSS. Oke, itu adalah videonya. Oke. Oke, sekarang saya pengen menjelaskan untuk peran channel vendor, distributor, dan reseller. Untuk pertama itu ada vendor. Ini di sini ada F1 Security sebagai vendor. Jadi mereka memiliki role sebagai menyediakan produk dan dukungan untuk layanan dan perpanjangan layanan. Sedangkan kami sebagai D2G, sudah sebagai distributor, kita membantu untuk pelatihan, bantuan teknis, dan marketing juga. Dan membantu berbagai bantuan untuk reseller dan manajemen untuk mereka juga. Nah, di sini adalah bantuan Bapak Ibu sekalian untuk sebagai reseller. Jadi untuk reseller memiliki role untuk penjualan, instalasi, dukungan klien. Dukungan ini biasanya untuk perkembangan mitra yang baik gitu ya. Biasanya
apa ya, keep in touch lah dengan klien bisa dibilang. Jadi ini adalah role-role yang kita uh, role-role kita di uh, channel ini. Dan untuk terakhirnya ada di customer juga, ada dalam bentuk e-commerce, logistics, mobile service, ERP, dan berbagai macam customer-customer lainnya. Oke, apakah peluang MFA menguntungkan? Ini adalah solusi selanjutnya. Oh, ya, tadi itu udah selesai BTW. Ini WAF sudah selesai. Kita untuk selanjut MFA. Solusi MFA ini seperti saya sebelumnya bilang, multi-factor authentication seperti yang paling yang paling present di hidup kita biasanya sekarang OTP. OTP ini salah satu bentuk MFA juga. Jadi poin pertama yang pengen saya bilang adalah kenapa permintaan MFA itu tinggi? Karena kita mempunyai regulasi tertentu yang harus kita follow dan regulasi-regulasi global. Aturan seperti GDPR dan OJK ini semua mendorong penggunaan MFA. Dan adopsi Zero Trust ini menjadi highlight suatu keamanan juga. MFA ini menjadi bagian penting untuk arsitektur keamanan modern karena ini mengadopsi Zero Trust di mana hanya suatu orang-orang tertentu yang boleh atau bisa mengaksesnya. MFA juga bisa mengenable tenaga kerja jarak jauh atau dan BWOD. Jadi aksesnya itu cloud based. Mereka juga pekerja-pekerja daring itu sudah makin umum, tapi mereka juga perlu keamanan-keamanan yang ekstra. Jadi MFA ini sebagai bentuk di mana perlindungan tidak perlu harus perlindungan itu bisa mobile juga. Nah, MFA juga memiliki margin yang tinggi. MFA ini memiliki bentuk dari token hardware. Jadi token hardware ini dalam bentuk eh, seperti sebenarnya nanti ada, cuman dalam bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dalam bentuk USB key seperti ini, seperti YubiKey. Jadi ini itu token hardware premium. Jadi mereka ini harganya tinggi dan churn rate-nya rendah karena setiap mereka sudah menggunakan MFA ini, mereka tidak akan melepas. Ini solusi yang lumayan melekat juga seperti WAF sebelumnya. Tidak hanya itu, persepsi nilai, persepsi value added untuk perusahaan juga ada, di mana mereka tuh melihat pertambahan perlindungan itu sebagai nilai tinggi. Jadi keamanan dan kepatuhan terhadap global 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 regulation itu membuat klien mau bayar lebih mahal karena ini sudah terpasti, sudah tersertifikasi dan memvalue add sebuah perlindungan. Juga biaya lainnya rendah setelah implementasi, eh, setelah pembelian dan implementasi di akun-akun ini tidak perlu ada maintenance lagi. Jadi pemeliharaannya lumayan ringan. Ini juga solusi yang melekat seperti saya bilang sangat sulit ditinggalkan karena bila sudah terintegrasi dan sudah digunakan, ini akan membuat sebuah perusahaan tidak mau lepas dari solusi ini. Mereka juga mempunyai siklus token sekitar 3 sampai 5 tahun. Jadi token-token ini perlu diganti juga setiap 3 sampai 5 tahun, menghasilkan pendapatan yang berulang untuk para reseller. Ini juga menjadi kebutuhan seharian. Ini tuh untuk login setiap hari. Jadi misalkan saya pengen login Facebook atau Instagram akun sebuah bisnis, tapi saya nggak bisa eh, nggak bisa log out atau nggak bisa akses setiap hari. Nggak bisa login login logoutnya itu harus setiap hari. Jadi mereka tuh harus menggunakan ini setiap hari. Jadi mereka akan terbiasa dengan operasi ini dan bila mereka memilih untuk melepas dari operasi ini, mereka akan memiliki resiko dan memiliki biaya yang tambahan lagi. Jadi MFA ini menambahkan lapisan keamanan dan tambahan pada sistem login, terutama login-login pada data-data sensitif dan sosial media yang penting juga. Justru ini yang membuat era cloud-based dan jarak jauh ini sangat penting. Swissbit sekarang hadir untuk solusi MFA hardware yang modern yang tahan terhadap phishing juga. Nah, dari tadi sebut Swissbit. Apa itu Swissbit? Swissbit adalah partner MFA kami. Mereka dari Swiss, tertera di namanya Swissbit. Mereka terdiri dari tahun 2001. Mereka berbasis dari Swiss dan memiliki beberapa cabang di Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan. Dan mereka mainly produce-nya di Berlin. Mereka memiliki visi
visi misi yang menciptakan dunia untuk dunia terhubung dan aman dalam menjaga kedaulatan digital dan digital perlindungan digital. Mereka tentunya juga memiliki keunggulan sendiri. Mereka adalah ahli dalam hardware dan firmware dan packaging solution untuk beberapa solusi, yaitu penyimpanan data, perlindungan data, dan manajemen identitas digital online. Mereka tuh sudah memiliki global reach tersendiri, di mana mereka sudah melayani pasar global dengan standar keamanan dan penyimpanan data kelas dunia. Jadi tentunya perusahaan ini sudah lama dan produk-produk mereka pun terpercaya. Oke, oke ini ya. Oke, eh, produk ini terbuat dari Jerman, jadi kualitasnya sudah tidak dilakukan lagi. It's that German engineering, dan rantai pasoknya pun aman karena seluruhnya itu dari Eropa. Untuk keamanan, perangkat ini sudah mempunyai sertifikasi kelas dunia seperti FIPS atau FIPS 1403 dan CCIA IAL 5 Plus. Jadi ini bukan cuma klaim, tapi memang sudah terbukti dari sertifikasi-sertifikasi ini. Dari sisi fitur, dia juga mendukung banyak standar modern, mulai dari Video 2.0, uh, U2F, Smart Card, PIF, OTP, PKI, dan bahkan sampai MI Fair. Intinya, teknologi ini sangat fleksibel untuk berbagai macam kebutuhan. Kompatibilitasnya juga luas. Ini bisa dipakai untuk berbagai macam ekosistem besar seperti Microsoft, Google, AWS, AWS atau Amazon, Okta, dan berbagai macam lingkungan IT maupun OT lainnya. Jadi selain bentuknya yang ramping dan kokoh seperti ini atau yang digambar seperti lihat, eh, ada pilihan dukungan MyFair Classic dan maupun Deskfire Classic. Jadi selain untuk keamanan digital, ini juga bisa dipakai untuk akses fisik kantor atau suatu integritas tempat kerja. Jadi singkatnya, perangkat ini adalah yang akan menggabungkan keamanan tinggi, kompatibilitas luas, dan desain praktis dalam satu solusi, yaitu Swissbit Solution. Tapi mereka juga tidak hanya memiliki satu solution, mereka mempunyai berbagai macam varian untuk Swissbit Family ini. Jadi di slide ini kita bisa lihat berbagai macam perbedaan dari varian iShield Key 2. Dimulai dari yang paling sederhana yaitu iShield Key 2 dengan Video 2. Mereka perangkat ini fokus dari keamanan login dengan Video 2 dan memiliki 300 passkey. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dengan video itu apa. Naik lagi satu level, ada iShield Key Pro 2, Shield Key 2 Pro. Selain video 2 dan 300 passkey, mereka model ini juga mempunyai Outsmart Card PIF dan OTP seperti HOTP dan TOTP. Jadi jauh lebih fleksibel untuk penggunaannya. Kalau butuh integritas akses yang lebih tinggi atau fisik yang lebih tinggi, tersedia juga dengan MyFair dan baik dalam seri video maupun video 2 maupun Pro. Jadi selain dalam bentuk keamanan digital, ini juga bisa dipakai untuk akses pintu atau sistem sebuah workplace. Dan yang paling premium adalah di seri dengan sertifikasi FIPS, yaitu Federal Information Processing Standard di Amerika, itu 1403, yaitu di iShield Key 2 Video 2 FIPS dan FIPS Pro FIPS. Seri ini yang sangat-sangat premium, membawa semua fitur-fitur sebelumnya, tapi dengan standar keamanan internasional juga. Tingkat tinggi yang diakui standar global. Jadi tergantung kebutuhan Anda, apakah Anda hanya butuh login aman, butuh multifungsi dengan OTP, atau butuh smart card juga, atau bahkan akses fisik, atau bahkan butuh sertifikasi yang paling tinggi untuk perlindungan yang paling tinggi. Jadi semua ini bisa digapai atau bisa dibantu oleh iShield Key 2. Nah, tentunya keamanan ini dan kemudahan tidak tertandingi. Kalau kita lihat dari sisi usability dan security, banyak metode autentikasi yang punya kelemahan. Password atau token OTP tradisional misalnya, mereka biasanya dianggap lemah dan bahkan gampang di phishing karena ada berbagai macam cara untuk memphishing mereka. Dan tentunya ada juga smart card. Smart card memang kuat tapi penggunaannya kurang praktis. Sementara aplikasi OTP di smartphone memang mudah dipakai, tapi sangat mudah di phishing juga. Seperti saya tadi bilang, ini OTP-OTP lewat di smartphone ini nggak 100% aman, hanya sekitar 80 sampai 85% aman.
Nah, di sini ada posisi Swissbit IK di mana ada di kuadran terbaik yaitu di pojok pojok kanan atas. Mereka mudah digunakan sekaligus tahan terhadap phishing, artinya pengguna dapat menikmati keamanan tingkat tinggi tanpa harus berkompromi dengan kenyamanan yang terlalu. Dan tentunya yang lebih tinggi lagi, iShield Key juga mudah memenuhi standar keamanan global termasuk NIS 2 di Eropa dan strategi Zero Trust yang biasa diimplementasikan di Amerika Serikat. Jadi ini bukan cuma sekedar solusi, tapi standar baru untuk keamanan digital yang lebih praktis dan lebih kuat. Nah, ini ada beberapa skenario bisnis yang biasa digunakan oleh kunci Swissbit. Jadi Swissbit ini bisa digunakan dari berbagai skenario bisnis penting. Yang pertama biasanya privilege account atau privilege access account. Seperti admin yang mempunyai akses dalam Microsoft 365, Google Workspace, atau bahkan Salesforce. Biasanya akun-akun ini menjadi target utama serangan sebuah hacker karena mereka yang mempunyai sebuah akses paling besar. Jadi suatu hacker bisa mengakses akses akun ini, mereka bisa akses berbagai macam akun. Jadi autentikasi modern eh, menjadi sangat penting untuk akun-akun seperti ini. Jadi implementasi Zero Trust dan memastikan sebuah kepatuhan standar global juga. Kemudian ada yang kedua yaitu remote workforce atau hybrid workforce, di mana biasanya karyawan terhubung dari jaringan perusahaan rumah melalui VPN atau VDI atau ZTNA. Nah, iShield Key ini memastikan hanya perangkat terpercaya yang bisa terhubung. Jadi kalau orang tidak mempunyai kunci ini, mereka tidak akan bisa berhubung walaupun mereka login dari manapun. Biasa atau let's say ada sebuah remote worker yang laptopnya dicuri, mereka mungkin bisa membuka laptopnya, bisa menyalakan laptopnya, tapi mereka tidak akan bisa mengakses akun-akun yang ada di kunci ini. Nah, ada solusi bisnis selanjutnya itu ada biasanya shared workstation. Ini biasa di berbagai macam kasir retail, tenaga medis, operator pabrik dan bahkan di customer service. Itu biasanya mereka menggunakan eh, kunci-kunci seperti ini untuk login karena mereka laptop kerja mereka atau cara mereka bekerja itu mereka di berbagi bergabungan biasanya atau mereka mempunyai satu workstation designation workstation. Jadi mereka bisa menggunakan dan login tanpa harus berbagi password. Dan yang keempat ada mobile restricted environment. Ini adalah tempat-tempat yang sangat sensitif di mana tidak boleh ada barang elektronik masuk seperti pabrik, pertahanan militer, atau bahkan call center itu juga salah satu bagian ini. Dan di sini token hardware MFA menjadi eh, shines the brightest-nya itu di sini karena mereka tidak mempunyai ponsel untuk kode OTP atau kode masuk. Jadi ini satu-satunya cara untuk mereka masuk. Dan ini berbasis offline juga Pak Bu. Ini jadi nggak perlu lagi ada login-login atau harus terhubung dengan internet. Ini semua offline, tinggal masuk ke laptop. Nanti mereka semua akan bekerja secara otomatis. Yang kemudian ada juga third party atau contractor access, di mana biasanya vendor atau staff outsourcing sering menjadi celah keamanan dari sebuah rantai pasok atau sebuah supply chain. Dengan federasi dan kontrol akses biasanya berbasis Zero Trust, iShield Key ini mencegah penyalahgunaan untuk para akun-akun sementara itu. Dan yang terakhir ada di end customer atau di sektor B2C atau layanan pemerintah digital juga. Jadi iShield Key ini juga bisa digunakan secara pribadi atau secara personal tanpa harus ke bisnis secara langsung. Jadi memberi suatu konsumer keamanan tinggi dan tetap menjaga kemudahan login mereka. Sehingga keamanan pengguna tetap mulus sekaligus aman dari penipuan-penipuan walaupun kita hanya sebagai konsumer. Jadi singkatnya untuk iSwiss Big Key ini sangat fleksibel, dapat digunakan berbagai macam skenario dari admin dan karyawan jarak jauh hingga bahkan pihak ketiga dan pelanggan-pelanggan konsumer secara langsung pun bisa menggunakan solusi ini. Oke. Jadi ini biasanya bagaimana sebuah phishing terjadi, di mana ada yang pertama adalah victimnya yaitu orang biasa, seorang biasa, ya, dan kedua ada fake login page di mana mereka akan tidak sengaja menginput akun-akun mereka dan di mana attacker memiliki akses terhadap akun mereka juga.
Setelah itu mereka bisa memasuki akun ini ke klien portal web dan mereka akan mendapatkan kode OTP dan kode OTP pun masih bisa diakses oleh hackernya dan setelah itu membuat hacker bisa masuk terhadap login fake website itu dan hacker bisa mendapatkan data-data yang mereka butuhkan. Nah, di sini ada FIDO adalah atau Fast Identity Online di mana MFA ini melindungi dan membuat phishing sangat-sangat mustahil untuk para hacker. Jadi, let's say ada satu orang, mereka berhasil mengasih password dan akun mereka terhadap fake login page. Eh, Hacker mendapatkan akses tersebut, mereka mencoba masuk ke website, tapi kali ini tidak bisa ada tidak ada action yang terdeteksi karena dari bentuk fake dari orang pertama atau victim di sini, mereka tidak mempunyai mereka mempunyai video ini. Jadi kalau orang atau hacker ini tidak mempunyai video ini, orang hacker tersebut tidak akan bisa masuk ke login page tersebut. Jadi seperti itulah perlindungan MFA dari suatu untuk mengancam phishing. Saya ada video untuk MFA. Oke, itu dia dari Swissbeat. Mari kita lanjut dengan presentasinya. Nah, seperti saya sebelumnya sempat bilang untuk WAF, kombinasi perlindungan WAF dan MFA. Nah, untuk WAF ini sebenarnya memang memiliki perlindungan khusus yaitu dari bentuk sistem aplikasi dan situs. Dan sedangkan MFA ini memiliki ketentuan yaitu melindungi akses pengguna. Jadi keduanya ini membentuk suatu pertahanan layer menyeluruh dari titik masuk yaitu titik login dari WAF dan MFA dan tentunya dari login terhadap website mana titik WF melindunginya. Jadi keduanya memberikan uh, perlindungan dan pendapatan berulang, integrasi mendalam, dan login customer dalam jangka panjang. Jadi ini sebuah kombinasi yang sangat menguntungkan untuk para reseller dan distributor juga. Nah, ini probabilitas untuk perlindungan gabungan WAF dan MFA dijual sebagai solusi satu solusi besar yaitu akses dan aplikasi aman. Ketergantungannya tinggi, seperti saya tadi bilang, WAF sangat sulit dilepas dan MFA juga sangat sulit dilepas bila sudah terintegrasi. Jadi dengan dua kombinasi ini mereka akan sangat-sangat sulit dilepas. Nah, tentunya juga mereka per- ada kesempatan untuk pendapatan berulang dari lisensi, layanan, dan upgrade fitur pada reseller. Jadi sekalinya sebuah klien memilih solusi-solusi dari WAF dan MFA kami bisa menjadi pendapatan pendapatan jangka panjang untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Dituju juga menawarkan beberapa portofolio lengkap dari pertahanan perimeter, onsite, dan berbagai macam digital solution lainnya juga. Dan kami juga membantu mendistribusikan berbagai solusi global lainnya. Tapi untuk saat ini kami hanya memfokuskan terhadap WF dan MFA karena itu dua solusi yang sangat basic dan biasanya dibutuhkan untuk berbagai macam bisnis. Nah, itu dia eh, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan kami.
tentunya bisa kontak kami melalui kontak yang sudah menghubungi Bapak Ibu sekalian atau melalui kontak yang tertera di website ini, tertera di presentasi ini. Bila memang tertarik, kita nanti bisa ada konsultasi one on one dengan sebagai use case scenario seperti apa dan tentunya dengan bersama tim Singapura aja juga bersama Don dan George dan tentunya tim Indonesia juga. Dan kami akan melihat bagaimana kami bisa membantu dan kami akan melihat bagaimana solusi-solusi seperti apa saja yang bisa dijual oleh para reseller. Oke, jadi terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, tolong ajukan di kolom komentar atau bisa unmute. Amelia, silakan kembali bersama Anda. Oke, Terima terima kasih. kasih banyak Adrian atas penjelasan materi hari ini yang sangat detailed ya. Adrian sudah jelaskan juga teknologi yang D2G pakai termasuk WAF, MFA, dan F1 Security sebagai all-in-one solution. Jadi cyber security itu memang bukan pilihan tapi kepentingan bisnis ya. Nah, Betul, Bapak betul. Ibu, sekarang kita sudah tahu kepentingan cyber security dan peran D2G untuk melindungi data kita, website, dan privasi. Sekarang saya buka Q&A session untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Mungkin bisa tentang produknya atau service 2TG seperti iShield atau F1 Solution. Boleh raise hand atau drop pertanyaan kalian di komentar chat ya. Nah, mungkin saya mau tanya dulu deh, Kak. Di sini kan banyak yang hadir dengan minat untuk menjadi reseller. Sebenarnya apa sih keuntungan utama yang akan didapat kalau bergabung sebagai reseller? Oh, oke, kalau gitu. Itu mungkin kita bisa bantu dengan Don. Don, can you maybe just explain some benefits that the resellers can get from us, D2G? I, I think the best things is for them to contact us. Then we can do a one-to-one Zoom with them so that we can better understand what they need, and I can share with them how D2G can support them. Hmm, oke. Jadi kita tuh memang dari D2G ada bantuan dari berbagai bentuk. Pertama tentunya dari bentuk konsultasi one on one bila memang tertarik kita atau memang ada masalah atau ada kepentingan tertentu kita bisa memberikan solusi one on one dan akan memberikan konsultasi seperti apa yang cocok dan apakah solusi ini cocok untuk para reseller dan tidak hanya itu kita juga akan bantu dalam pelatihan instalasi dan lain-lainnya juga itu nanti akan sangat. Sebenarnya itu nggak kompleks sih dalam bagian trainingnya. Soalnya itu sangat-sangat relatif mudah untuk memakai dan menggunakan solusi-solusi ini. Jadi untuk yang kami tawarkan memang ada pelatihan, ada konsultasi, dan tentunya bagian one-on-one solution lainnya juga. Oke, berarti enaknya ada one on one juga sama Don sendiri, sama bisnis sama Kak Adrian sendiri. Jadi kita bisa tahu kayak benefitnya apa ya. Jadi kita bisa dapat one on one session ya. Iya, betul sekali. Oke, mungkin yang dari chat lain apakah ada pertanyaan? Oke, oke Mas Sudi, silakan izin chat kita Boleh. kalau Mas Sudi. Terima Oke, kasih kita ini sudah join juga kita Yudi. akan buka sesi Q&A-nya selama 5 menit ya, berarti sampai Yap. 2:05 dan setelah itu kita akan tutup meetingnya untuk webinarnya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mumpung kita masih bisa di sini dan masih bisa menjawab. Oke Pak Bari, nanti kami bisa bantu ya untuk ke filenya. Menerima file, saya berencana melaporkan superior saya, Fahmi Akbar. Oke. Mungkin kalau memang beberapa dari kalian yang belum miss beberapa presentasinya, mungkin bisa kontak lagi untuk nomor yang sudah mengontak kalian sebelumnya dan bilang minta PowerPoint dan nanti akan kami bantu untuk send over PowerPoint-nya. Betul. Jadi mungkin yang tadi ada beberapa memang yang joinnya telat. Jadi mungkin untuk yang butuh PowerPoint-nya boleh nanti di chat aja di nomor tadi.
Soalnya nih PowerPoint-nya lumayan detail banget ya. Ya, lumayan detail. Ini sangat panjang Detail soalnya. banget ini. Lumayan. Boleh. Atau di sini ada mungkin yang dari background IT mungkin mau ceritakan sedikit tentang perusahaannya, kebutuhannya mungkin. Ya, betul. Tadi kalau nggak salah ada yang sempat bilang juga dia perusahaan IT dan mencari solusi gimana Pak? Apakah solusi yang kami tawarkan ini apa yang Bapak cari atau Betul, pertanyaan bagus tuh. aduh recordingnya ya. Kalau recording nggak ada kita Pak. Kita tidak menyediakan recording dan tidak menyediakan sertifikasi itu ya. Paling nanti minta ini ya. Minta eh, untuk PPT-nya produknya Bapak. ini produknya pangsa pasar ke siapa ya Kak? Oke ke ada banyak ya Pak. Sebentar ya. Ini jadi salah satu pembicaraan juga tadi. Ada ya. Situ Mas. Nah, kalau untuk eh, WAF sendiri, ini tuh sebenarnya untuk berbagai macam bisnis, Pak. Atau Bu. Untuk berbagai macam bisnis, jadi bisnis apapun yang mempunyai website atau mempunyai aplikasi, ini bisa dilindungi oleh WAF kami. Dengan WAF ini tidak hanya dalam bentuk web server atau aplikasi bahkan, tapi kalau memang ada database atau suatu cloud-based database juga itu juga bisa dilindungi oleh WAF kami. Jadi sebenarnya banyak ada bisnis-bisnis e-commerce, bisnis-bisnis logistik, bisnis ERP, bahkan sistem mobile, pemerintah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Memang apapun yang sudah memiliki laptop, memiliki hardware dan koneksi internet, itu pasti bisa dilindungi oleh WAF ini. Nah, kalau untuk MFA, MFA sendiri ini agak spesifik, yaitu ke akun-akun tertentu. Yaitu pertama, ada privilege account, itu biasanya akun-akun atau manajer-manajer yang mempunyai akses di berbagai macam akun. Ini kan seperti ini ya Pak Bu ya. Kayak flash disk, USB disk gitu. Jadi akun ini bisa ngehold sekitar 300 akun. Jadi bisa satu akun ini misalkan saya pengen ngehold satu akun Facebook orang, tapi satu lagi ngegunain akun Instagram orang. Itu bisa juga dari satu ini. Jadi semua yang mempunyai akun-akun bisnis atau akun-akun sosial media yang penting dari punya banyak login ini bisa digunakan oleh satu orang ini. Itu orang yang memiliki privilege atau akses tertentu. Yang kedua ada juga untuk remote worker atau hybrid worker, di mana mereka tuh bekerjanya dari mana-mana. Tentunya itu kalau pakai jaringan publik itu bisa bahaya karena passwordnya bisa dilihat atau bisa diakses. Tapi dengan adanya eh, kunci ini, maupun orang-orang itu tahu paspor atau punya laptopnya pun, kalau nggak punya kunci ini, itu mereka tidak akan bisa login. Jadi itu salah satu upsellingnya juga. Fahri Akbar, sebentar ya, saya masih menjelaskan. Ada satu lagi, nanti kita waro. Yang kedua ada shared workstation. Yang ketiga ada shared workstation, di mana ini tuh ada untuk customer service biasanya. Jadi untuk customer service biasanya mereka mempunyai banyak laptop atau banyak PC, dan itu tuh bisa digunakan untuk berbagai macam user. Tapi untuk user tertentu nanti kan, oh ini berarti user ini nggak bisa dipindah ke sini, nggak bisa pindah ke sini, itu nanti ribet. Jadi makanya nanti biasanya mereka mempunyai sebuah kunci seperti ini, di mana mereka login lewat kunci ini ke laptop manapun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pengen kerja dari internet cafe tapi khawatir aksesnya bisa diambil sama di situ, nanti bisa pakai kunci ini juga untuk melindunginya. Oke, ada juga mobile restricted environment. Ini biasanya environment-environment yang nggak bisa didatengin oleh internet atau nggak bisa diakses oleh handphone. Ini tuh lumayan lumayan sensitif seperti tempat militer, tempat pabrik atau uh, pemerintahan. Ini tuh mereka nggak mau data sensitifnya keluar. Jadi mereka pakai uh, ada kunci seperti ini. Ini tuh nggak perlu internet, jadi cuma perlu hardware aja. Oke, itu basically pasarnya Pak. Pak Beri, apakah itu menjawab Pak? Semoga menjawab ya Pak.
Pak Fahmi tadi yang menjawab, ingin Yang bertanya ya respon, Pak ya. Pak Fahmi. Ya, Semoga. halo Kak. Halo, halo Pak. Ya, saya mau tanya nih karena saya yakin pertanyaan ini pasti akan muncul dari eh, leads atau dari customer ya. Kalau Oke, misalnya si Swissbit ini kan dia bentuknya kayak USB gitu ya, mirip-mirip betul. dengan miliknya F-Brand ya. Saya nggak mau sebut Mirip. merek. Ya betul. Video sebenarnya kalau nggak sebut merek lagi Pak. Nah, kalau misalnya eh, justru device-nya tersebut yang hilang, karena kan kita nggak tahu nih namanya user kan kadang suka asal naro atau mungkin dia Betul, betul, teledor betul. seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana ya? Takutnya kan tadi berdasarkan presentasi yang disampaikan itu dia menyimpan akun. Nah, kalau misalnya akunnya Betul. sudah tersimpan di device tersebut dan device-nya justru yang hilang itu bagaimana kira-kira? Nah, itu justru salah satu peluang upsell nih, Pak. Hmm. Biasanya kalau orang ini kayak human error tuh pasti bakal selalu ada. Jadi biasanya kalau dari segi kami, kita biasanya ngasihnya nggak jual satu, tapi kita jual dua. Jadi salah satu Hmm. ini untuk akses yang utama, satu lagi buat cadangan. Jadi kalau memang satu akses hilang, kita punya cadangan. Dan dari segi Bapak ngejual dua jadinya kan. Hmm. Seperti itu, Pak. Tapi kalau memang tidak mau seperti itu, kalau memang mau ada setiap orang satu, mereka dari budget tertentu. Saya punya satu dan Bapak Fahmi punya satu. Dari akun Bapak atau dari akun saya ada yang hilang, harus punya biasanya satu kunci ini yang mempunyai akses ke semua akun, di mana itu privilege account ini. Jadi memang kalau satu akses hilang, ada akses cadangan, di mana bisa ngelogin akun itu. Makanya gue kayaknya sebenarnya tuh perasa di bawah. Nah, itu berarti memang baiknya itu, oh jadi dia kayak bisa di restore ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kayak, Bisa, let's bisa say betul, Pak. saya user nih, saya teledor orangnya. Oh, Hmm, device-nya hilang, sedangkan akun saya kan sudah tersave di device punya saya. betul, Nah, betul. kalau misalnya dia ada privilege account itu nanti bisa dibantu di restore gitu ya Kak ya. Betul, betul, bisa betul, Pak. Oh, oke, Jadi memang siap, harus siap. ada satu kunci cadangan yang dimana bisa mengakses semuanya. Tapi dan tentunya ini harus dijaga dengan ketat, nggak boleh hilang lagi. Kalau hilang Iya. lagi ya bahaya lagi itu, susah lagi. Iya, oke, let's say mungkin kayak adminnya gitu ya yang pegang. Ya betul betul. Atau manajer atau bahkan CEO dan lain-lainnya itu biasanya. Biasanya ada Hmm. satu at least. Oh, oke, oke Kak. Ya, thank you. Oke, terima kasih Fahmi. Terima kasih, Fahmi. Mungkin dari yang Tanyaannya. lain apa ada pertanyaan lain? Boleh raise hand atau langsung on mic. Oke, Mas Lutfi, terima kasih banyak sudah join. Thank you Mas Lutfi. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita close Oke. Q&A session hari ini. Terima kasih untuk semuanya sudah datang di webinar hari ini dan juga terima kasih banyak kepada Don dan Adrian atas penjelasan serta waktu yang diberikan hari ini. Semoga webinar ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa itu D2G dan bagaimana peluang reseller ini dapat membuka jalan baru bagi bisnis Bapak Ibu. Kami harap setelah acara ini Bapak Ibu semakin yakin untuk kerjasama sebagai reseller D2G. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung chat di kontak yang sebelumnya sudah menghubungi Anda, atau misalnya butuh slide-nya juga boleh. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berkolaborasi dalam waktu dekat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima Terima kasih kasih Bu. banyak. Bye bye. Semua. Thank you, everyone. Thanks for Thank Thank you coming. everyone. you. Thank Terima you. kasih atas Bye. waktunya. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Waktunya. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih.